makin gak ingat waktu, dibuat kameranya yang depan lebih bagus daripada yang belakang. Makanya ada istilah ibu-ibu zaman now sekarang, ibu-ibu hobi selfie. Pak, ada apa bu? Belikan HP dong. Buat apa? Buat selfie. Jadi kalau lagi pengajian ibu-ibu bisa selfie. Jadi kalau sama lagi bisa gini. Sampai yang tuanya aja kena. Belum lagi program dalam HP. Berbicara luar biasa. Ada tok. Nah itu sudah bisa disebut. Orang yang punya akal sehat dibuat gak waras gara-gara ini. Coba lihat. Orang jalan itu ke depan, ini jalan ke belakang. Kurang waras apa lagi? Orang gila gak ada di sana kayak gini. Coba cek Pak Bu apa saya. Di rumah sakit orang gila ya. Ada anda itu orang gila jalan ke belakang. Insya Allah gak ada. Kalau ada sedikit. Tapi ini orang yang sehat, waras, bahkan mungkin orang kantoran, orang punya titel sarjana, jalannya ke belakang, goyang-goyang lagi. Saya bilang gak ada anak lagi, ini orang waras atau ini orang gila ya? Apa nggak mau tukeran tak otaknya? Yang gila dikasih otaknya biar sehat, ini biar sekalian gila, jadi sempurna. Banyak, makanya gak heran saya mulai berpikir iya ya, memang belajar zaman sekarang. Makanya hati-hati Pak Bu, jangan gadget, jangan latah. Anak jangan dikasih HP yang bagus-bagus. Bapak ibunya nggak bisa main HP, anaknya canggihnya luar biasa. Ya ini program-program sudah banyak. Lalu bagaimana Habib agar anak-anak saya, anak-anak kita, pemuda-pemudi kita jadi pemuda-pemudi harapan bangsa, negara. Sebagaimana ulama kita menyampaikan, subhanallah rijalullah. Pemuda hari ini pemimpin di masa depan. Jangan berharap masa depan pemimpin kita jadi baik kalau kita tidak peduli dengan anak-anak muda pada saat ini. Hanya maaf sekarang agak gemes kalau ada seorang mengatakan pemuda-pemudi kami di tempat kami sampah masyarakat. Gak ada faedahnya, gak ada fungsinya. Kalau saya boleh ngomong, saya katakan lagi, mulut bapak lebih sampah daripada sampah. Kenapa? Pemuda-pemudi ini harapan kita. Kalau sekarang kita tidak mau capek, tidak mau perhatian, tidak mau tekun untuk memimpin mereka, mengingatkan mereka, meluruskan mereka, jangan salahkan 10, 20, 30 tahun bapak ibu berjuang untuk masjid, untuk musola, untuk majelis taklim, untuk kegiatan keagamaan semuanya. Tunggu 10 tahun ke depan dihancurkan dengan mereka semua. Jadi payah bapak ibu yang 10, 20, 30, 40, 50 tahun hancur semuanya. Kenapa? Karena kita tidak peduli dengan anak muda kita. Jangan kita hanya fokus sama orang-orang tua. Jangan hanya kita fokus buat majelis taklim bapak ibu saja. Sudah banyak. Kita buat majelis taklim bagaimana anak-anak muda bisa hadir ke masjid kita. Bagaimana anak-anak muda bisa ke musola kita, bisa ke majelis taklim kita. Habib, anak muda itu tidak seperti bapak-bapak, tidak seperti ibu-ibu. Agak sulit Habib untuk diarahkan, bukan susah, agak sulit Habib. Baik, berarti formatnya harus diganti. Caranya jangan dipaksa. Seperti kita mengajak bapak sama ibu. Lalu bagaimana Habib? Jemput bola. Datang nih, mereka nongkrong di mana kita datang. Tapi ingat dua prinsip. Nah kalau kita datang ke tongkrongan mereka, ingat dua prinsip. Yang pertama, jangan usik tongkrongan mereka. Jangan sampai kita datang merusik tongkrongan mereka. Yang kedua, buat bagaimana mereka tatkala kita datang merasa nyaman, merasa enak. Tahap bisa ini mas, saya di Kuningan kita ada program namanya ngopi, ngobrol beragama iman. Saya di kelurahan namanya Wido Haji. Di Wido Haji ini kita ada 5 desa, 5 dusun. Kita ada tempat ngopi 7 sampai 8 tempat. Itu yang anak muda katanya kurang baik. Alhamdulillah Bang, sekarang paling ramai di majelis. Jadi pendukung majelis kita. Kita mau acara dia yang rapikan. Harus memindahkan alat dari sound system, dari saku banyak. Itu mereka sekarang rela melakukannya. Kemudian pada acara mereka jadi penyambut tamu. Kemudian saat acara mereka rapikan, mereka bersihkan semuanya.
Saya Pak Bu pertama kali buat program ngopi itu, ngobrol dengan iman, datang untuk mereka itu saya dapati mereka pakai celana pendek, mereka merokok. Saya tanya jawab, mereka ngobrol dulu. Tapi dengan kita istiqomah, dengan kita tidak mengharap hasil, pokoknya saya punya kewajiban berusaha, hasil saya serahkan sama Allah, maka alhamdulillah Pak Bu, kurang lebih kita sudah ada program ngopi ini hampir 5 bulan. Kita ada kurang minimal 30 orang, kadang umumnya 70-80 orang. Bahkan sekarang bawa-bawanya ngikut juga, ibu-ibunya ngikut juga. Dan kita nggak mungkin diusir. Ini kita berikan fasilitas tempat. Artinya apa? Di sini anak-anak muda itu sebenarnya cuma butuh satu perhatian dari ustaz, perhatian dari aparatur desa, RT, RW, camat, semuanya perhatian sama mereka. Kemudian para sesepuh coba rangkul mereka. Jangan cuma kita gunjing mereka di belakang, nggak ada manfaatnya. Ucapan kita tidak akan merubah sikap mereka, ucapan kita tidak baik. Tapi sikap kita merangkul mereka, sikap kita memberikan perhatian kepada mereka. Kita kerjasama antara orang tua dengan ustaz, ulamanya, dengan aparatur pemerintahan desanya. Insya Allah pemuda-pemudi kita akan jadi harapan kita di kemudian hari. Tapi kalau sekarang kita acuh, nggak mau peduli sama mereka, jangan salahkan perjuangan bapak ibu yang selama ini ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun bangun masjid, musola, majelis taklim, pesantren madrasah akan rata semuanya hancur dengan mereka, karena kita tidak peduli pada hari ini kepada mereka. Oleh karenanya kita bicara bagaimana anak-anak kita, pemuda-pemudi kita kenal dengan Nabi Muhammad. Karena kalau sudah generasi kita idolanya Nabi Muhammad, yang mereka cintai Nabi Muhammad, yang mereka jadikan panutan Nabi Muhammad, yang mereka contoh Nabi Muhammad, yang mereka teladani Nabi Muhammad, pasti depannya pemimpin-pemimpin kita jadi pemimpin yang kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana Ustaz Habib agar kami ini cinta sama Nabi Muhammad? Kami ini cinta sama Nabi Muhammad. Karena cintanya ini kadang datang, kadang hilang. Kadang hilangnya cuma datang. Makanya kadang kita di bacaan Maulid tidak ada perasaan rindu sama Nabi Muhammad. Tidak meneteskan air mata. Ulama-ulama kita ada yang mengatakan kalau seandainya sesaat saja saya tidak ingat sama Nabi Muhammad, saya hukumi diri saya keluar daripada Islam. Saking apa? Hati mereka luar biasa dengan Nabi Muhammad. Sampai ada seorang wali Allah dari kalangan ibu, kalangan seorang perempuan bernama Sayyidatuna Rabi'atu Al-Adawiyah. Jadi kalau ditanya Habib, ada tak wali Allah dari kalangan perempuan? Ada. Di antaranya Sayyidah Rabi'atu Al-Adawiyah. Sayyidah Rabi'atu Al-Adawiyah ini keistimewaan beliau itu sehari semalam sholat sunnahnya 10.000 rakaat, bukan 10.000 rakaat. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehari semalam 50.000 kali. Sehingga waktu beliau sudah ajuzah, sudah tua, itu ada orang bertanya, seorang perempuan, wahai Rabi'ah, kenapa sih kamu kok sehari semalam salatnya itu 10.000 rakaat, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 50.000 kali? Itu untuk apa? Apa jawab beliau? Aku ingin di hari kiamat Nabi kita Muhammad SAW bangga dengan kami sebagai umatnya. Nabi akan katakan di antara para nabi, para rasul, di antara semua makhluk Allah, lihat umatku seorang perempuan yang tua bersalawat kepadaku 50.000 kali sehari semalam. Ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan mencari surga, bukan karena takut neraka, tidak, karena ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad. Sehingga sekarang bagaimana caranya agar kita bisa selalu cinta dengan Nabi Muhammad SAW? Di sini ada 4 cara. Kalau kita fokus pada malam hari ini dengan 4 cara ini, insya Allah setiap saatnya kita akan ingat dan rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan tadi akhir ingatkan saya ada 4 cara untuk bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kalau bertanya Habib, bagaimana cara mimpi Nabi Muhammad? Tadi akhir ingatkan saya ada 4 cara. Singkat akan kita bahas. Ada 4 cara untuk menimbulkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang pertama,
Kalau kita cinta kepada sesuatu, kita akan menyebutkan banyak sesuatu tersebut. Sehingga jangan salahkan kalau kita ini kadang-kadang lebih cinta artis pemain bola. Kenapa? Karena kita sering menyebut namanya, makanya lebih cinta. Tapi kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, mulai malam niatkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita bersolawat takut sama Nabi Muhammad, maka kita akan selalu ingat sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Ustaz, Habib sholawatnya seperti apa? Ada yang bertanya juga, Habib sholawatnya seperti apa? Sholawatnya apa saja boleh, bebas. Cuman perlu al-bayyinah kasih rambu-rambu. Ini ada sebagian kecil ulama kita mengatakan ada sholawat yang Nabi kurang sukai. Bukan dilarang, tidak. Nabi kurang suka. Namanya sholawat bakro, hamzah, alif hamzah, bakro. Apa itu sholawat bakro? Sholawat kata para ulama yang di dalam sholawat tersebut tidak menyebutkan nama keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Lalu bagaimana Habib sholawat yang harus kita baca? Minimal kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu minimal. Jadi sebutkan nama keluarga Nabi dan sahabat Nabi, agar kita keluar daripada khilafnya para ulama yang mengatakan ada sholawat yang Nabi kurang suka. Tapi kalau ada yang sudah istiqomah membaca satu sholawat yang tidak menyebutkan nama keluarga dan sahabat Nabi, tidak apa. Kalau sudah istiqomah. Tapi kalau bisa yang belum, baru belajar untuk istiqomah sholawat, tolong menyebutkan nama keluarga dan sahabat Nabi. Agar apa? Agar kita keluar dari khilafnya para ulama. Ustaz Habib, perasaan saya sudah sering baca sholawat, kenapa rindu kok tidak muncul? Kenapa cinta tidak makin besar? Yang salah ini apanya Habib? Sholawatnya atau sayangnya? Ini perlu kita koreksi. Sering sholawat sama Nabi Muhammad, tapi jangan ingat sama Nabi Muhammad. Disebutkan nama Nabi Muhammad, tidak ada rindu ingin berjumpa Nabi Muhammad. Ini perlu kita koreksi. Kenapa saya sholawat sama Nabi Muhammad, kok saya nggak ingat sama Nabi Muhammad? Bahkan kadang-kadang ada orang bersolawat sama Nabi Muhammad cuma ngejar target, bukan nggak bagus-bagus, cuma kalau bisa setelah ini ditingkatkan. Berapa sholawat Nabi Muhammad? 1000. Sudah cuma ngejar target. Bukan jelek, kurang bagus. Sehingga bagaimana sholawat yang baik, sholawat yang bagus? Sholawat yang paling baik adalah tatkala kita bersolawat kita ingat Nabi Muhammad. Tatkala kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, ingat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Saya yakin kamu boleh dikatakan, Bapak Ibu sholawat 1000 kali, sama Bapak Ibu sholawat 10 kali saja, tapi mengingat Nabi Muhammad, insya Allah Bapak Ibu tidak akan bisa menahan air mata tumpah dari mata kita. Kenapa? Kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Bagaimana cara mengingat Nabi Muhammad, Habib? Menghadiri Nabi Muhammad dengan sholawat kita, ingat cintanya Nabi Muhammad kepada dia umat. Detik-detik hidupnya Nabi Muhammad adalah akan meninggal dunia. Ingat cerita tersebut. Ingat perjuangan Nabi di mahsyar membela kita sebagai umatnya. Sujudnya Nabi di hari kiamat. Nabi ke neraka hanya untuk mencari kita, takut ada yang ketinggalan. Ingat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad kepada kita. Insya Allah Bapak Ibu 10 kali saja sholat sama Nabi Muhammad dengan syarat menghadirkan Nabi Muhammad dalam sholawat kita, saya yakin air mata tidak bisa dibendung, akan tumpah dengan sendiri. Tapi kenapa kita bersolawat ada 1000 kali, 5000 kali, 10.000 kali, tapi tidak pernah meneteskan air mata karena rindu dengan Nabi Muhammad, karena kita cuma kejar target, tidak menghadirkan Nabi Muhammad dalam sholawat kita. Ini yang perlu kita tekankan masalah sholawat. Karena kadang ada orang sholawat cuma kejar target, tapi tidak memikirkan bagaimana sholawat ini berkualitas. Sholawat ini menyambungkan kita dengan Nabi Muhammad. Itu harus dipikirkan. Bagaimana caranya? Jangan cuma sholawat, tapi hadirkan Nabi Muhammad dalam sholawat kita. Jangan cuma lidah saja yang mengucapkan, tapi pikiran, akal hati kita nyambung dalam sholawat tersebut.
Saya yakin insya Allah 10 kali saja Bapak Ibu baca dengan cara tadi menghadirkan Nabi Muhammad, insya Allah kita akan merasakan rindu yang sangat luar biasa yang sebagaimana dirasakan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, yang dirasakan mereka para tabi'in sampai para ashabun saleh pada saat ini. Makanya diceritakan baru-baru ini berapa tahun yang lalu saya dengar ada orang soleh sakit ya. Kemudian kata dokter harus dioperasi. Orang soleh ini bertanya, operasinya berapa dok? 25 juta. Dok, kalau saya operasi sembuh? Ya belum tentu. Bisa sembuh bisa tidak, tapi kita usahakan mudah-mudahan sembuh. Dok, kalau belum pasti saya nggak mau operasi. Akhirnya apa yang dia lakukan? Karena belum pulang, keluar dari rumah sakit, pulang ke rumahnya, uang 25 juta tadi tidak jadi buat operasi. Akhirnya diadakan acara maulid seperti pada malam hari ini. Diundang orang semuanya hadir, kemudian diniatkan untuk kesembuhan daripada orang tersebut. Akhirnya besoknya check up ke rumah sakit, diperiksa sama dokter, dokternya geleng-geleng pegang kepalanya. Pak, ini penyakitnya disembunyikan di mana? Kemarin kan ada penyakit, kenapa kok saya cek, saya ronsen kok penyakitnya ada? Kata beliau, karena dokter bilang operasinya pasti, uang 25 juta saya pakai untuk membuat acara maulid Nabi, mungkin berkah maulid Nabi Allah berikan kesembuhan kepada saya. Nggak ada maulidnya karena cinta sama Nabi Muhammad, akhirnya penyakitnya hilang. Sehingga kita pun tatkala bersolawat kepada Nabi Muhammad, hadirkan Nabi Muhammad untuk memotivasi kita biar makin semangat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini ada satu cerita. Ada seorang ayah mau melaksanakan umroh dengan anak laki-laki. Di pertengahan jalan si ayah ini sakit keras, sehingga si anak akhirnya berhenti. Kemudian diasuh, dijaga, dirawat. Tidak lama dari si anak merawat si ayah ini, ayahnya tiba-tiba meninggal dunia dadakan. Si anak kaget, menangis sedih. Setelah menangis dibuka matanya, kaget lagi. Kenapa? Ayahnya berubah menjadi hitam pekat. Hitam pekat seperti ada yang memukul si ayahnya. Hitamnya seperti hitam habis dipukul. Sehingga si anak makin sedih, si anak makin menangis sampai akhirnya tertidur dalam tangisnya. Dalam mimpinya, ini anak bermimpi sedang berdiri seperti ini. Dilihat dari kejauhan, waktu itu ada seorang laki-laki memiliki cahaya yang sangat luar biasa. Akhirnya setelah itu didekati sama anak laki-laki ini, kemudian ditanya, siapa dirimu? Lalu laki-laki yang percaya itu menjawab, saya adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu ngadu si anak laki-laki ini, wahai Rasulullah, ada apa gerangan dengan ayah saya? Ayah saya itu wajahnya putih, kulitnya putih. Kenapa meninggal dunia kulitnya jadi hitam pekat? Punya salah apa wahai Rasulullah ayah saya? Kok sampai diperlakukan seperti ini? Lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan, iya, ayah kamu itu punya kebiasaan buruk yang dia selalu melakukannya semasa hidupnya, sehingga Allah buat menjadi seperti ini. Apa itu wahai Rasulullah? Tanya si anak. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ayah kamu itu suka menggunjing, ayah kamu suka ngomongin orang, ayah kamu suka menggosip. Bu, menggosip. Gunjing itu membicarakan orang lain, sekiranya orang lain yang kita bicarakan itu kalau dengar gak senang. Dikra ahoka bima yukrihu. Hati-hati. Awas ibu kalau di warung sayur, awas. Jangan ngomongin orang. Lagi di warung, di toko, awas. Ada ibu lewat diomongin lagi. Pakai kerudung sama gamisnya gak ngecing. Awas. Tiba-tiba Nabi setelah itu dalam mimpinya itu si ayah ada. Dalam keadaan seperti itu, Nabi dekati si ayah ini, Nabi keluarkan ludahnya yang mulia, diusapkan dari kakinya sampai ke mukanya,
tiba-tiba berubah menjadi putih, bahkan dalam kita lebih putih daripada yang sebelumnya, bercahaya. Si anak laki-laki gembira, senang. Kemudian bertanya, wahai Rasulullah, katanya ayah saya ini sedang menggunjing sehingga dibuat menjadi seperti ini. Tapi kenapa engkau berikan syafaat kepada ayah saya, wahai Rasulullah? Kenapa engkau tolong ayah saya? Nabi jawab, ayah kamu punya kebiasaan baik yang setiap saatnya dia selalu melakukannya. Si anak laki-laki bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, ayah kamu suka bersalawat kepadaku. Ayah kamu hidupnya memperbanyak salawat kepadaku, sehingga saya tolong dia di dunia sebelum di akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah itu anak laki-laki ini bangun dari mimpinya, dilihat ayahnya sudah berubah menjadi putih, bahkan lebih bercahaya daripada yang sebelumnya. Apa yang kita ambil hikmah daripada cerita ini? Yang pertama, orang yang suka menggunjing ngomongin orang, siksanya didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Adabnya, siksanya di dunia sebelum di akhirat. Maka saya ingatkan, awas ibu, karena saya jarang, kalau bapak jarang ngomongin orang. Kalau ada bapak suka ngomongin orang pakai kerudung sekalian bawa-bawanya. Sehingga awas, jangan suka ngomongin orang. Dek, bagaimana hukumnya? Saya nggak pernah ngomongin orang, tapi saya menjadi pendengar setia. Di warung nggak pernah ngomongin orang, itu nggak pernah. Di warung sayur nggak pernah, tapi saya jadi pendengar setia. Sama saja. Yang bicara, yang mendengarkan sama saja. B, kalau nonton acara gosip bagaimana? Sama saja. Yang berbicara sama yang mendengar sama. Mudah-mudahan ibu-ibu gosip, mudah-mudahan pada tobat semuanya. Amin. Ya, awal jangan suka nonton acara gosip ya. Saya nggak ngomong deh, cuma ibu pendengar setia, sama aja. Ya, dan ingat kata Nabi, orang yang membicara orang lain atau mendengarkan orang membicara orang lain, pahalanya dia akan diambil oleh Allah, diberikan sama orang yang dia membicarakan dia. Jadi ibu capek ibadah, baca Quran, sholat 5 waktu, sholat sunnah, bersolawat, zikir, baca Quran, ternyata itu pahalanya akan habis gara-gara ibu ngomongin orang. Maka mulai saat ini jangan ngomongin orang. Yang kedua, hikmah daripada cerita ini, orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan ditolong oleh Nabi di dunia sebelum di akhirat. Di dunia saja diperhatikan sama Rasul, bagaimana lagi dia? Ya, oleh karenanya ayo pada saat ini perbanyak selawat sama Nabi Muhammad. Ini ada amanah. Siapa orang yang mengamalkan ini, insya Allah dia sebelum meninggal dunia bisa mimpi Nabi. Apa itu? Bersalawat sama Nabi sehari semalam jangan kurang 300 kali. 300 kali. Salawatnya apa saja boleh. Kalau bisa yang di salawatnya itu menyebutkan nama keluarga dan sahabat tadi. Sebanyak berapa? 300. Kalau ibu mau merasa berat, dibagi setiap sholat 5 fardu. Setiap sholat fardu 5 waktu itu, setiap sholat 60. Jadi 60 kali 5 3. Baca sholat 60 kali, saya yakin gak nyampe 2 menit. Paling semenit, semenit setengah. Apalagi bapak ibu kalau keluar rumah baca sholat waktu, luar biasa. Ini saya dapat amalan ini sudah banyak dari ulama, saya dengar dari para habaib banyak. Dan ada beberapa orang yang mengamalkan, yang masya Allah kalau tidak salah saya pernah dengar, juga mereka sudah mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW sehari jangan kurang dari 300. Ini masalah sholawat. Jadi kalau kita ingin selalu cinta sama Nabi Muhammad, sebutkan nama Nabi Muhammad dalam sholawatnya. Yang kedua, cara agar kita mencintai Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Di setiap kehidupan kita tidak lepas daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Khususnya yang sering saya himbau, karena ini setiap harinya pasti kita lakukan, kalau kita makan dan minum. Ada sunnah Nabi makan dan minum, itu yang paling sering kita lakukan. Apa itu? Nabi kalau makan pakai tangan, Nabi kalau makan minum posisinya dulu. Ini sunnahnya Nabi. Tapi ada perkara pekerjaan setan. Setan kalau makan minum pakai
berdiri. Sekarang saya tanya, kita ini umatnya Nabi Muhammad atau umatnya setan? Umat Nabi Muhammad atau umatnya iblis? Umatnya Nabi Muhammad. Maka ingat, ada hadis Nabi. Nabi katakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau makan pakai tangan kanan, kata Nabi. Nabi kalau minum pakai tangan kanan, mengambil pakai tangan kanan, memberi pakai tangan kanan. Itu Rasulullah. Nabi lanjutkan, kalau syaitan itu makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, ngambil pakai tangan kiri, memberi pakai tangan kiri, namanya syaitan. Sehingga mari mulai saat ini, kalau ada naudzubillah dari antara kita yang makan minumnya masih ada sebagian kecil pakai tangan kiri, masih ada sebagian kecil berdiri, mulai saat ini berubah. Agar apa? Agar kita di akhirat kumpulnya dengan Nabi kita Muhammad, bukan kepada syaitan. Mengingat. Sekarang saya tanya, kita kalau makan minum tangan kanan atau tangan kiri? Kanan atau kiri? Duduk atau berdiri? Yang makan pakai tangan kanan itu siapa? Nabi Muhammad. Yang makan minum pakai tangan kiri itu siapa? Sehingga kalau ada orang makan minum pakai tangan kiri, siapa itu? Kalau ada orang makan minum berdiri, siapa itu? Boleh tidak kalau ada orang saya lihat makan minum berdiri, siapa? Hei setan. Boleh datang. Saya tanya sekali lagi, Nabi Muhammad makannya pakai tangan kanan atau tangan kiri? Syaitan makannya pakai tangan kanan atau tangan kiri? Nah, ini perlu saya praktekkan untuk sebagai teguran canggung. Pernah makan gorengan? Pernah makan gorengan sambil megang cabai atau lontong? Pernah? Pernah? Saya tanya, kalau tangan kanan kita megang gorengan, tangan kiri kita megang lontong atau cabai, ya? Orang jujur dapat pahala, orang bohong dapat paham. Paham. Kita gorengan pegang tangan kanan, makan gorengan saat itu pakai tangan apa? Pakai tangan apa? Umatnya Rasul. Waktu kita makan lontong atau cabenya pakai tangan apa? Saya tak butuh senyuman. Saya butuh jawaban jujur. Kalau kita megang gorengan tangan kanan, cabai atau lontongnya tangan kiri, makan cabai atau lontongnya kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Mau dinamakan separuh umat Nabi, separuh umatnya setan? Mau? Maka tolong pada saat ini makan cabai lontongnya tetap harus pakai tangan kanan. Tinggal dipindah, makan gorengan gigit kemudian dipindah, kemudian cabai atau lontongnya pakai tangan nggak? Karena kadang-kadang saya bingung, saya pun baru, saya sering makan gorengan lontong cabai, nggak mungkin saya pegang lontongnya kanan, gorengannya kanan, cabainya tangan, nggak bisa. Ya jadi 5, nggak tahu kalau ada yang jarinya 15. Sehingga biasanya lontong atau cabainya saya tangan kiri, gorengannya saya tangan kanan. Tapi setelah saya makan gorengan saya pindah, gorengannya saya taruh di tangan kiri, cabenya lontongnya sepindah ke tangan kanan, baru saya makan. Tapi saya heran masih ada orang atau umat Nabi Muhammad kok makan cabai saat itu lontong pakai tangan kiri. Makanya saya tanya, di Medan ini, di daerah Sunggal ini, cabenya di sana itu berapa kilo satu bijinya? Lontongnya berapa kilo satu biji? Ada lontongnya sekilo segini, ada? Kalaupun ada, bisa main lontong beli. Kenapa, Habib? Kok saya ngaku umat Nabi Muhammad kok berat untuk makan lontong cabainya pakai tangan kanan? Apa gara-gara kebiasaan? Bukan kebiasaan, karena jangan-jangan cinta kita sama Nabi Muhammad sudah mulai pudar. Sehingga untuk memindahkan aja berat. Cinta ini yang bermasalah. Sehingga pada malam hari ini kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad, agar kita selalu ingat dan cinta dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki tanya kepada saya, Habib, saya diundang reunian teman saya makan prasmanan, tapi tidak ada kursinya, Habib. Tidak ada kursi.
boleh tidak Habib saya makanya juga berdiri? Saya jawab, ini bukan masalah berdiri, tapi krisis cinta kita sama Nabi Muhammad. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, gak bakal aku duduk biar orang semuanya matanya melihat ke kita. Karena saya tidak peduli dengan pandangan manusia, saya peduli dengan pandangan Allah dan pandangan kasih kita Nabi Muhammad SAW. Ini cinta. Orang kalau sudah cinta akan melakukan apapun yang orang yang dia cintai, apapun walaupun sama semangat. Ini cinta. Apapun yang diminta oleh kita pasti akan dilakukan. Apalagi cuma makan lontong cabai pakai tangan dah. Kalau saya ceritakan bagaimana cintanya sahabat Nabi Muhammad sama Nabi Muhammad, gak bakal bisa dipikir, gak bakal bisa dipikir. Sehingga kita awali dengan yang kecil. Saya ambil contoh makanan ini, kenapa? Karena ini sehari-hari. Mari saya ajak pada malam hari ini, kalau kita mengaku cinta sama Nabi Muhammad, ngaku umat Nabi Muhammad, pengen kumpul di akhirat sama Nabi Muhammad, pengen dapat syafaat Nabi Muhammad, satu surga sama Nabi Muhammad, jangan ada lagi yang makan minum berdiri, apalagi pakai tangan di kiri. Semuanya makanannya, minum yang pakai tangan kanan, dan juga posisinya duduk. Buktikan pada malam hari ini, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, niat pada malam hari ini, ya Allah, saya berniat mulai malam hari ini, setiap saya makan, setiap saya minum, pakai tangan kanan dan posisi saya duduk. Buktikan kalau cinta dengan Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, cara agar kita cinta sama Nabi Muhammad, baca sejarah kehidupannya. Kenapa anak kita, generasi kita lebih kenal, lebih cinta sama arti pemain bola? Kenapa mereka lebih cinta sama arti pemain bola? Karena makna ini. Sampai ada yang cinta sama orang kafir, Barat, Korea atau apa lagi. Bahkan ada yang hobi, ibu-ibu, para istri suka nonton sinetron Korea. Kita ini dalam sama Nabi menyerupai dia tidak boleh. Ini mensiapkan tontonan mereka. Kata Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum, dia akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Ini bukan menyerupai, mensiarkan tontonan mereka. Gara-gara kita suka nonton, akhirnya mereka makin banyak duit gara-gara kita nonton acara mereka. Anak-anak kita, generasi kita ini rusak karena tidak kenal dengan Nabi Muhammad, karenanya sama artis pemain bola. Lalu bagaimana Ustaz Habib agar anak-anak kita, pemuda-pemudi kita lebih kenal Nabi Muhammad daripada mereka? Beli buku sejarah tentang Nabi Muhammad. Buku sejarahnya apa Habib? Kami tidak tahu. Tolong dicatat, diingat. Ada 4 rujukan untuk tidak lebih mengenal Nabi Muhammad SAW. Kitabnya Insya Allah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu akidah dengan kita. Yang pertama, ada satu kitab namanya Muhammad Insanul Kamil. Ini kitab 4 yang saya sebutkan ini, itu harganya insya Allah di bawah 100.000 semuanya. Kita beli kuota pulsa sampai 100.000 lebih. Beli kuota yang 17 giga sampai sekian ratus. Beli seperti saya ini, beli kuota yang 70 giga, itu 200.000 kurang 1.000 perak. Bisa kita beli kuota, tapi beli buku untuk cinta kita sama Nabi Muhammad. Miliki kita namanya Muhammad Insanul Kamil, karangan Profesor Dr. Abu Yasin Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Kitab Muhammad Insanul Kamil ini bercerita tentang masalah kepribadiannya Nabi Muhammad SAW. Akhlak sehari-hari Nabi Muhammad itu seperti apa? Dan kitab tersebut disebutkan. Dan sekarang terjemahannya dalam bahasa Indonesia sudah banyak. Jadi saya nggak pernah mondok, nggak bisa bahasa Arab. Terjemahannya sudah ada, tinggal ini. Yang kedua, ada kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Ini pun terjemahannya sudah ada, yang dikarang oleh Imam Abdul Mudi. Kitab ini bercerita tentang masalah fisiknya Nabi Muhammad SAW. Fisik tubuhnya Nabi Muhammad. Contoh, Nabi Muhammad kalau jalan itu seperti apa? Disebutkan. Nabi Muhammad itu hidupnya seperti apa? Hidup Nabi Muhammad itu mancungnya ke dalam atau mancungnya keluar? Alisnya Nabi Muhammad seperti apa? Senyumnya Nabi Muhammad seperti apa? Itu disebutkan di kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Rambutnya Nabi seperti apa? Cara
organisirnya Nabi Muhammad seperti apa? Disebut dalam kitab tersebut. Ketiga, miliki kitab namanya Fiqhus Sirah karangan Syekh Ramadan Al-Buti. Kitab Fiqhus Sirah ini lebih membahas tentang masalah hikmah di balik kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Hikmah kehidupannya Rasulullah. Contoh, kenapa ayah Nabi, ibu Nabi meninggal waktu Nabi masih kecil? Karena Rasul Nabi didukung, disupport sama orang tuanya. Ini ayah Nabi meninggal waktu Nabi berada di kandungan ibunya 2 bulan. Ibunda Nabi meninggal waktu Nabi berusia 6 tahun. Kenapa? Apa hikmah di balik orang tua Nabi meninggal waktu Nabi masih kecil? Dibahas oleh kitab tersebut. Kenapa Nabi diutus kepada kaum Arab? Kenapa tidak diutus kepada orang Medan? Kenapa Nabi diutus kepada orang Arab? Dijelaskan. Kenapa anak Nabi yang laki-laki semuanya yang 3 orang itu meninggal waktu mereka masih kecil semuanya? Gak ada yang sampai besar. Kenapa hanya perempuan yang sampai besar? Hikmahnya apa? Dibahas dalam kitab tersebut. Itu kitab Fiqh. Yang keempat, ada tentang masalah sejarah kehidupan Nabi secara umum, secara global. Namanya Sirah Nabawiyah karangan Syekh Rohim Maktum. Syekh Rohim Maktum itu kita juara 1 perlombaan di seluruh dunia mengarang tentang buku sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Ini yang juaranya itu kitab Sirah Nabawiyah punya Syekh Rohim Maktum. Itu 4 kita. Kalau dibeli semuanya paling cuma 350 ribuan. Ya kita kan sama ongkos panennya 400. Tapi kita bisa lebih mengenal Nabi Muhammad jauh lebih dekat daripada yang sebelumnya. Ini yang perlu kita kenalkan sama anak-anak kita. Baca sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Sehingga kepada para orang tua, tolong mulai malam hari ini jangan cerita yang aneh-aneh tak kalah anak kita akan tidur. Nggak usah cerita si kancil lagi, nggak usah. Cerita balapan lari, apa itu? Hah? Apa itu yang sama kancil ya? Kurang-kurang atau apa? Nggak usah cerita yang aneh-aneh. Mulai malam hari ini ceritakan siapa ini Nabi Muhammad. Saya pernah lihat kata ahli psikologi itu mengatakan anak kecil itu paling mudah mereka hidup untuk mengingat tatkala mereka akan tidur. Ini sudah teruji. Jadi kalau anak kita mau tidur, berikan cerita Nabi Muhammad yang durasinya panjang-panjangnya 3 menit 5 menit. Sehingga mereka akan tidur yang dibayangkan Nabi Muhammad. Sehingga tatkala mereka bangun tidur yang diingat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Sehingga tolong Bapak Ibu kenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita tidak bisa mengenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad, jangan putus asa. Bawa anak kita kepada Ustaz Kiai Muhammad agar dikenalkan Nabi Muhammad. Jangan kita cuma sibuk maaf Pak ya. Kita mencari SD favorit, SMP terpadu, SMA teladan, menyekolahkan anak kita sampai S1, S2, S3, tapi kita lupa mengenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad. Kita lupa mengenalkan anak kita dengan pendidikan agama. Maka jangan salahkan Pak Bu. Gara-gara anak kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad, saat ini anak kita melawan sama kita. Anak kita sudah membangkang sama kita, cengkal nggak mau diatur. Kenapa? Karena kita tidak mengenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad. Ini problem besar kita. Sehingga saya ingatkan Bapak Ibu, jangan ragu masuk anaknya ke pesantren, jangan ragu masuk anaknya ke madrasah, ke lembaga pendidikan agama. Kalau sudah terlanjur dan bisa, tolong dibawa ke majelis taklim. Karena saya beberapa orang tua yang saya amati, saya cermati, kalau hadir majelis taklim semua saya lihat orang tuanya saja, bapak ibunya saja, tapi anaknya nggak ada. Alasannya apa? Jadi gawang Habib, nonton TV di rumah. Ini ada kejadiannya apa? Ada orang tua, bapak ibu datang kepada saya nanya, Habib, kenapa sih anak saya kok susah diatur? Padahal saya sudah jadi orang tua yang baik. Kenapa kalau anak saya sudah diatur? Ya bapak ibu suka hadir majelis taklim,
Suka Habib kami hadir majelis taklim, anaknya dibawa, senyum dia. Kenapa senyum Mbakku? Gak pernah dibawa Habib. Makanya Mbakku jangan salahkan. Bapaknya soleh, ibunya soleh, tapi anaknya membanggang. Kenapa? Yang baik cuma orang tuanya, anaknya tidak. Maka mulai saat ini kalau bawa anak kita di majelis saya akan dikenalkan siapa Nabi Muhammad, bagaimana menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti. Sehingga jangan cuma orang tuanya. Sehingga mulai malam hari ini tolong Bapak Ibu, mulai saat ini setiap ada majelis taklim, khususnya di malam hari tolong anaknya dibawa. Agar apa? Agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh, bukan cuma orang tuanya saja. Ini ada kejadian yang Bapak. Ini cerita plus teguran sebelum terlambat. Mumpung kita sebagai orang tua masih sehat, masih kuat. Saya punya guru bernama Habib Sejaf bin Abu Bakar Baru. Beliau ini pernah ditelepon. Ini cerita beliau. Ditelepon oleh seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini bertanya, Habib, saya ini punya gaji 1 bulan 27 juta. Ibu saya, suaminya sudah meninggal dunia, saya menjamin hidupnya. Saya punya adik perempuan sekolah, saya yang membayar semuanya. Tapi Habib, ibu saya saat ini punya kebiasaan aneh. Setiap jam 2 malam minta dimandikan dengan air hangat. Saya buat air hangat Habib, butuh waktu 2 jam. Saya mandikan ibu saya Habib, butuh waktu 2 jam. Sehingga waktu tidur saya habis 4 jam untuk ngurus ibu saya. Kemudian saya punya guru bertanya sama si penanya laki-laki ini, maaf Bapak, to the point saja, langsung saja, yang ingin ditanyakan itu apa? Tiba-tiba ini laki-laki berkata, kalau sejati di para orang tua, anak laki-laki ini berkata, Habib, boleh tidak kalau ibu saya suntik mati saja? Atau bahasa lainnya katanya suntik kasih sayang, biar gak repotin itu orang tua. Setelah dicari tahu kenapa ini anak laki-laki kok berani bicara seperti ini. Setelah dicari tahu, ayahnya, ibunya tidak pernah mengenal anaknya kepada Nabi Muhammad, tidak pernah memberikan pendidikan agama sama sekali. Yang dia prioritaskannya dirikan, bagaimana anak saya masuk SD favorit, SMP terpadu, SMA teladan, kuliah S1, S2, S3, itu yang diprioritaskan. Sehingga anaknya tidak kenal dengan Nabi Muhammad, yang hanya dunia saja, sehingga waktu orang tuanya menghalangi dia untuk dapatkan dunia, akan disingkirkan walaupun itu Anda sebagai orang tua. Maka saya ingatkan baru, mumpung kita sebagai orang tua masih sehat, ke tempat ini masih bisa jalan sendiri, berangkat sendiri, makan minum sendiri. Tapi ingat, suatu saat kita bakal sakit, bahkan mungkin tidak bisa bergerak, cuma di kasur, bahkan maaf, kencing, buang air besar pun di kasur. Kita butuh orang yang rela memberikan waktunya, tenaganya, hartanya untuk kita. Itu namanya anak tabung. Kalau anak kita saat ini tidak kenal dengan Nabi Muhammad, tidak kenal dengan agama, apa mungkin? Apa mungkin kalau kita sudah tua, dia rela memberikan waktu, tenaga, hartanya untuk kita? Bahkan apa? Menceboki kita, apakah dia akan merasa jijik sama kita? Makanya Pak Bu, kalau masih ada kesempatan, Allah pada saat ini kenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad, masuk ke pesantren, madrasah. Kalau nggak bisa, bawa anak kita ke majelis taklim agar mereka lebih kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, yang keempat, agar anak kita, pemuda-pemudi kita, khususnya kita secara umum umat Nabi Muhammad, agar makin cinta dengan Nabi Muhammad, duduk sama orang-orang yang kenal dengan Nabi Muhammad. Atau kita gampangkan duduk sama ustaz, kiai dan ulama. Hadir majelis taklim, kata Nabi, kalau engkau duduk dengan penjual minyak wangi akan kecepetan baunya, walaupun kamu tidak beli. Tapi kamu duduk dengan tukang pandai besi, tukang las, walaupun kamu tidak ikut kerja, akan kecepetan baunya. Duduk dengan ulama, cerita Nabi Muhammad makin kenal dengan ulama. Duduk dengan para kiai, bercerita Nabi Muhammad makin kenal. Sehingga mulai saat ini, ayo, jangan kita duduk dengan orang-orang yang tidak baik. Duduklah dengan orang-orang yang kenal dengan Nabi Muhammad. Kita akan melihat sikap mereka mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad, perbuatan mereka mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad, ucapan mereka mengajak kita untuk kenal dan cinta dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja yang bisa bagi sampaikan.
Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, kita batasi ya. Mungkin cuma beberapa pertanyaan saja. Umum, baik tema yang akan kita sampaikan atau di luar tema tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ustaz, yang ingin saya tanyakan, ada seorang anak Ustaz, dari kecil memang sudah kita kasih pendidikan agama Ustaz. Misalnya sudah kita sekolahkan dia ke sekolah agama, sudah kita kasih mengaji di rumah, dan dikasih contoh juga sudah dengan kita orang tuanya sholat gitu Ustaz. Tapi ketika dia sudah besar, dia jarang melaksanakan sholat. Memang sholat Ustaz, dan kita pun orang tua selalu menanyakan kalau udah makan lah, udah sholat lah, udah katanya. Tapi ketika kita lihat kadang dia tidak selalu mengerjakan sholat itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah kita selalu orang tuanya masih diberi kesalahan atau masih berdosa kepada Allah? Sedangkan kita kan sudah mendidik dia dari kecil, masuk dalam ngaji, sekolah agama, dan sudah diberikan contoh. Apakah memang contoh yang kurang maksimal atau apakah dosa-dosa yang telah pernah dibuat? Sekian Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah buku Ustaz, buku sejarah Nabi Muhammad Ustaz. Itu yang 3 buku itu gimana cara kerja? Cara kerjanya di ada di toko atau di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kami buat dari Thailand tentang pembacaan dua Allah apa yang al-Fatihah al-Fatihah setempat gimana sih? Apa tetap diri al-Fatihah dalam membaca dua Allah tadi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, bagaimana Ustaz Habib kalau ada anak sudah diingatkan tapi tetap tidak mau dengan arahan, padahal orang tua sudah selalu mengingatkan? Ini pertanyaan bagus. Teguran kepada kita sebagai orang tua semuanya. Ingat, anak kita itu amanah bukan bonus. Nabi sudah pernah menjelaskan, yang saya pernah baca kalau tidak salah dalam hadis Sahih Muslim, panjang hadisnya. Intinya Nabi menceritakan ada orang tua sudah mau masuk surga. Dia sudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang sangat luar biasa itu. Dia sudah mau masuk surga, ini orang tua tiba-tiba dicegat sama seorang anak. Anak itu protes sama Allah, ya Allah, ini mana kan itu orang tua. Allah jodohkan aku masuk dia ke surga pun, karena amal ibadahnya lebih banyak daripada maksiatnya. Ya Allah, saya anaknya. Memang saya jarang sholat, memang saya jarang berpuasa di Ramadan, banyak dosa maksiat, saya sering keluar dengan laki-laki, perempuan dengan mahramnya. Tapi ya Allah, waktu saya menjalankan sholat, ayah saya tidak pernah mengingatkan saya. Waktu saya sebagai perempuan membuka aurat saya, ibu saya tidak pernah menegur saya. Waktu tidak saya melenceng, orang tua saya tidak pernah meluruskan saya. Waktu saya keluar dengan laki-laki perempuan yang dengan mahramnya, mereka tidak ingatkan saya. Saya cuma minta satu, ya Allah, saya minta keadilan dari Allah. Apa jawab Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai orang tua, betul dia anakku? Betul ya Allah. Betul apa yang dia ucapkan? Betul ya Allah. Hai, wahai malaikat, seret ini orang tua sama anaknya dan neraka sekarang juga. Akhirnya orang tua yang sudah mau masuk surga diseret oleh Allah neraka gara-gara tidak mendidik anak-anaknya. Enggak jadi. Anak kita amanah, bukan bonus. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Ditolong diingat ya. Habib, bagaimana saya sudah mengingatkan Bapak, Ibu, kita sebagai orang tua wajib terus mengingatkan. Sampai kapan? Sampai kita sebagai orang tua meninggal dunia atau anak kita meninggal dunia. Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an, kurang apa lagi? Nabi, Rasul, Ulul Azmi mengingatkan anaknya Kan'an sampai kapan?
sampai anaknya Kan'an meninggal dunia dalam tenggelam dalam kejadian banjir bandang tersebut. Apalagi orang-orang seperti kita yang banyak dosanya, maka wajib bagi kita untuk terus mengingatkannya. Kalau kita merasa nggak mampu mengingatkan, jangan kita putus asa, cari orang ketiga yang sekiranya bisa mengingatkan anak-anak kita sambil bantu dengan doa. Ini ada amalan saya dapat, silakan diamalkan. Barang siapa yang membaca doa ini, insya Allah berikan anak-anak yang soleh dan soleh. Baca ini 11 kali habis sholat waktu, 11 kali habis sholat wajib, 11 kali saja. Dan ini familiar sebenarnya. Apa bunyinya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, dari istri kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun, pelipur yang anak yang soleh dan soleh, waj'alna, dan jadikan kami sebagai seorang laki-laki suami, dan muttaqina imamah, yang bertakwa kepada Engkau ya Allah. Yang tanggung jawab memiliki suri toladan yang baik itu baca 11 kali habis sholat fardu. Hafal ya? Tahu insya Allah ya. Kalau nggak tahu, tanya Pak Ustadz dan ulama. Tanya aja, itu surat apa, ayat berapa? Kebetulan saya bukan hafid, sehingga saya nggak hafal. Cuma kan bisa dilihat di Google. Coba deh, bisa buka. Di Google, Rabbana itu surat apa ya Pak? Biar kita ibu-ibu, bapak-bapak tinggal kita mencari yang benar. Rabbana hablana, coba diklik. Nah, surat apa ya Pak? Terus aja. Nah, surat Ibrahim ayat 40. Sampai saking ini, makanya kalau jadi orang punya masalah jangan bingung. Karena Ustaz kita nanya apa. Makanya kalau punya masalah jangan bingung. Kalau punya masalah hingga menyelesaikannya, pertama kali tenang dulu, tenang. Atau saya nanya mau beli apa? Surat Ibrahim ayat 40 saja. Surat Ibrahim ayat 40. Baca itu habis sholat fardu 11 kali saja. Sambil dibayangkan wajah anak kita. Habib, suami saya juga kurang benar. Baca itu juga boleh, bisa termasuk. Habib, istri saya cerewet sambil berlebihan, tidak soleha. Baca itu juga. Habib, keluarga saya kok suka ribut. Baca itu ayat, itu syamil kami, mencakup semuanya masalah rumah tangga, khususnya untuk masalah anak tadi. Baca 40 apa? Baca 7 kali apa? Baca 11 kali habis sholat buang dan sholat. Kemudian yang kedua tentang buku sejarah Rasul tadi. Tidak bisa tanya sama DKM. Ustaz, DKM benar ini bisa menghadirkan 4 kitab tadi, katanya dia nanya belinya di mana? Dan ini bisa difasilitasi. 4 kitab tadi. Ntar kalau ada di mana? Ada buku kalau kita Wali Songo. Nah, silakan datang ke sana. Kalau seandainya tidak ada, hubungi. Bisa DKM. Kalau DKM mentok nggak ada juga, hubungi L Tauhid. Ntar L Tauhid hubungan sama saya. Ntar saya carikan. Karena kebetulan kita ada beberapa kenalan yang punya buku kitab. Jadi kalau di Wali Songo tidak ada, di DKM juga tidak ada, tidak tahu, hubungi Al Tauhid, minta kontak personnya aja. Ntar insya Allah akan ada yang berapa yang butuh, kitabnya mana saja, ntar kita bisa hadirkan. Nah, Allah bisa. Kemudian yang ketiga, apa keutamaan kenapa bisa membaca surat? Sebenarnya cuma dulu, apa saja? Kenapa diakhiri baca Al-Fatihah ini? Jadi kalau kita baca doa terakhir Al-Fatihah. Yang tadi Ustaz sudah dibaca Al-Fatihah. Itu kata para ulama agar berkah. Makanya biasanya diakhiri bisiril Fatihah. Apa sir artinya? Rahasia, keutamaan, keagungan di balik surah Al-Fatihah. Jadi agar dapat berkah. Kata Nabi Allah Al-Fatihah itu 5 qul
syuri'at lahu. Bacaan Al-Fatihah tergantung yang diniatkan. Jadi kalau kita berdoa di akhir Al-Fatihah, mudah-mudahan semua hajat yang digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Ustaz kita kalau doa pasti akhirnya Bismillahirrahmanirrahim atau langsung Al-Fatihah, agar apa? Agar digabungkan semua doa dan hajatnya. Kemudian yang terakhir, sebentar lagi saya dengar tadi ada pemilihan kepala daerah, wali kota. Saya ingatkan, jangan sampai gara-gara pemilihan kita harus putus tali silaturahmi. Ini harga mati. Jangan sampai gara-gara pemilihan kita sampai tidak tegur sapa. Ini harga mati. Jangan sampai beda pilihan sampai kita ribut. Ini harga mati. Jadi harga mati bukan cuma NI ya. Paham ya? Harga mati bukan cuma NKRI, tapi apa? Harga mati innamal mu'minuna ikhwatun. Semua kita ini ada bersaudara, diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya salam. Gara-gara mereka kita ribut. Gara-gara beda pemilihan kita ribut. Dikasih fee berapa? Sampai kita tidak tegur sapa gara-gara ini. Ingat kata nanti layak pulul jannah qati, tidak bakal masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Aja lagi. Gara-gara beda pilihan ribut. Silakan yang pilih apa contohnya? Nomor 5, yang pilih nomor 10. Silakan. Tapi ingat, innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ini saudara. Beda pilihan biasa, tapi jangan sampai ribut, dukung. Silakan. Asal tanggung jawab di akhirat masing-masing dengan hukumannya. Tapi jangan sampai gara-gara beda pendapat, beda pilihan sampai kita ribut. Ini perlu ketegasan. Banyak kejadiannya, tapi mudah-mudahan di Sumatera Utara ini tidak sampai seperti itu. Insya Allah. Diingat ini, beda pendapat, beda pilihan, silakan berdebat, silakan di luar daripada itu semuanya, silakan. Tapi ingat, kalau sudah siapapun yang jadi, kita tetap harus bersaudara, kita tetap harus saling menyapa. Tidak boleh sampai gara-gara pilihan marah, ngamuk, kemudian akhirnya kita tidak tegur sapa. Surga Allah tidak akan diberikan kepada mereka orang yang tidak tegur sapa. Surga Allah tidak akan diberikan kepada mereka orang yang sangat mencaci maki. Sibabul muslim fusuq, mencaci maki orang muslim muslimah itu perbuatan orang fasik. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang menyakiti orang muslim muslimah, mukmin mukminah satu kali saja, dosanya seperti menghajam 70 Ka'bah. Ingat, jangan sampai gara-gara pilihan kita ribut. Silakan dukung, tanggung jawab masing-masing dengan hubungannya di akhirat. Pilih siapapun yang kita pilih, pilih yang sekiranya bakal bisa memajukan Islam. Pilih yang sekiranya bisa menjadikan desa kita, kota kita makin maju. Semuanya, khususnya masalah agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini saja yang bisa bagi sampaikan. Kurang lebih dan bagi kita sama nomor sudah dicatat. Sudah semuanya dicatat. Bapak Ibu sudah? Ada yang belum? Sini belum? Oh, ini baru. Yang ibu sudah semuanya? Sudah semuanya? Yang laki nggak ada yang mau pergi. Ntar bapak, minta maaf nih, ya, datang ke mana sekarang? Datang ke setan, karena itu sama tim, nah itu dah. Ntar kasih tahu aja nomornya, sebutkan, ntar tim yang langsung, ya. Jadi mudah-mudahan malam ini, ntar sudah dibuat grupnya. Atau paling lama ntar saya pulang ke Kuningan hari Senin, dan mudah-mudahan sudah dibuat, jadi kita bisa belajar di agama setiap saatnya, ya, karena di agama ini betul-betul coba yang ini, jadi tadi putarkan ya. Jadi kalau yang belum sempat, tolong jangan pulang dulu, mampir di situ, cuma 5 detik menyebutkan nomor WA, misalkan, enggak silakan. Itu saja yang bisa bagi sampaikan. Mudah-mudahan yang acara ini kita makin cinta dengan Nabi Muhammad, makin dekat dengan Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan semua hajat kita digabungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat kita. Allah berikan kepada kita semuanya keluarga yang sakinah, warahmah. Allah berikan kita anak-anak yang soleh dan soleha. Allah berikan kita suami yang soleh, istri yang soleha, menjadi keluarga di dunia sampai di akhirat, sampai berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya bagi minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hadirin yang mengingatkan kita selalu belajar agama Islam dengan menerapkan teknologi IT dan selalu mengingatkan kita Nabi Muhammad agar kita kenal dengan Nabi kita Muhammad SAW dengan selalu banyak berselawat. Untuk acara selanjutnya, kami mohon doanya dari dengan berakhirnya tausiah dari Tuan Guru Habib Abdul Al-Atos, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini, dan kami doakan selalu selamat sampai di rumah dan selamat berjalan. Sekian dari taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, saya ini berada dari tempat atau pemesikan kita ini. Di sini kami ingin mengumumkan bahwasanya hasil dari infak Bapak Ibu di kutipan yang pertama tadi berjumlah 1.280.000, maaf saya ulangi, 1.289.000 rupiah. Dan infak di kutipan yang kedua tadi yaitu berjumlah 105.000 rupiah. Jadi total infak dari masjid, total infak jemaah dari Masjid Al-Ikhwan Sunggal berjumlah 1.394.000 rupiah. Saya ulangi kembali, total keseluruhan infak yang didapat pada malam hari ini berjumlah 1.394.000 rupiah. Dengan menyebut namamu, berlindungku sepanjang waktu, agar ku ingat selalu dan berharap ridhomu. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata. Akhiri ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Mengagumi kebesarannya, pencipta alam semesta.